Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di mata kuliah LO007, Pergudangan dan Persediaan, dengan saya Fandi Bestario Harlan. Kali ini kita akan membahas mengenai determining the optimal level of product availability. Adapun beberapa tujuan pembelajaran kita pada topik kali ini adalah yang pertama, mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ketersediaan produk atau product availability yang optimal dan menghitung cycle level service yang optimal. Yang kedua, yaitu peran manajerial untuk meningkatkan profitabilitas rantai pasok melalui tingkat layanan yang optimal atau optimum service level. Baik, tingkat ketersediaan produk itu bisa diukur juga menggunakan cycle service level ataupun fill rate, yang mana ini bisa juga menjadi acuan sebagai pengukuran tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan perusahaan, yang dalam hal ini terkait pemenuhan terhadap permintaannya. Sehingga cycle service level dapat juga diartikan sebagai pengukuran customer service level atau tingkat layanan pelanggan, yang mana sebagai salah satu ukuran utama dari respon sebuah kriteria atau kinerja rantai pasok. Nah, perusahaan dalam rantai pasok dapat menerapkan tingkat ketersediaan produk atau product availability yang tinggi untuk meningkatkan responsiveness dan menarik pelanggan, sehingga akan meningkatkan profit perusahaan. Namun perlu diperhatikan di sini, seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, bahwa meningkatnya product availability juga akan meningkatkan responsiveness rantai pasok dan meningkatkan profit. Namun di sisi lain, meningkatnya product availability juga akan meningkatkan inventory level, sehingga juga akan menambah biaya pengeluaran perusahaan. Maka perlu perusahaan mencari trade-off atau tingkat keseimbangan yang paling optimal dari product availability ini, sehingga mencapai profit yang optimal juga dengan biaya pengeluaran yang seminimum mungkin. Nah, karena product availability ini berpengaruh terhadap tingkat kepuasan pelanggan, sehingga product availability ini menjadi keputusan strategis perusahaan dan juga mempengaruhi daya saing dengan kompetitor. Nah, untuk selanjutnya ada beberapa notasi yang akan kita pakai untuk perhitungan selanjutnya, yaitu adalah cost overstocking atau CO, kemudian cost understocking dinotasikan sebagai CU, P yaitu harga jual produk per unitnya, C yaitu cost per setiap unit produknya, dan S yaitu adalah salvage value atau nilai residu, atau bisa juga dikatakan nilai jual kembali suatu aset pada akhir masa manfaatnya. Nah, selanjutnya di sini untuk menghitung CO atau cost of overstocking, yaitu bisa menggunakan cost minus salvage atau C minus S. Sedangkan CU atau cost of understocking bisa menggunakan rumus P minus C. Sedangkan nilai CO dan CU ini digunakan untuk menentukan manfaat ataupun biaya yang perlu diinvestasikan untuk membeli ekstra unit dari produk yang kita jual. Nah, yaitu kita bisa mencari benefit of purchasing extra unit dengan rumus 1 minus CSL dikali CU,
sedangkan cost yang perlu dikeluarkan untuk membeli ekstra unit dapat dirumuskan sebagai CSL dikali CO. Peran manajerial dalam membuat keputusan pada tingkat rantai pasok untuk mengoptimalkan profit perusahaan dari product availability ini bisa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu seperti pertama, tindakan-tindakan misalnya meningkatkan nilai residu produk yang tidak terjual setiap unitnya. Jadi yang tadi salvage unit itu nilainya ditingkatkan. Kemudian menurunkan nilai kerugian akibat stock out atau kehabisan stok, yaitu bisa dengan yang pertama misalnya proses peramalan permintaannya diimprove. Misalnya bisa dengan lebih kolaboratif dalam peramalan permintaannya. Kemudian adalah respon yang cepat terhadap keadaan. Misalnya memilih supplier lain agar tidak terjadi stock out atau mempercepat lead time pasokan dan lain-lain. Selanjutnya yang terakhir yaitu menunda diferensiasi produk mendekati waktu penjualan. Artinya periode perencanaan agregatnya bisa diperkecil sehingga banyaknya jumlah pasokan dan jumlah permintaan bisa lebih sesuai. Baik, grafik pada gambar 13 strip 2 ini adalah kondisi di mana cycle service level berada pada kondisi optimal, yaitu 100% pada garis putus-putus. Namun, cycle service level dapat juga dianalisa berdasarkan rasio atau perbandingan CO dan CU-nya, yaitu perbandingan antara cost of overstock dan cost of understock-nya. Di mana kalau kita lihat di sini, semakin kecil nilai rasio CO per CU-nya, maka tingkat service level perusahaan juga semakin besar. Di awal slide, kita juga membahas bahwa cycle service level menjadi salah satu pengukuran product availability produk. Sehingga bisa dikatakan juga semakin kecil rasio CO per CU-nya, maka tingkat ketersediaan barangnya atau product availability-nya juga semakin baik. Nah, salah satu untuk mengoptimalkan nilai CO dan CU ini bisa melalui beberapa cara. Seperti tadi, yaitu improve forecasting, yang tujuannya nggak lain itu untuk mengurangi ketidakpastian, baik itu ketidakpastian pasokan maupun ketidakpastian permintaan. Sehingga dengan mengurangi ketidakpastian ini, perusahaan dapat mengurangi safety inventory yang tentunya mengurangi biaya holding inventory. Kemudian bisa mengoptimalkan tingkat product availability-nya. Nah, berikut merupakan contoh data tersaji di mana terdapat standar deviasi dari forecast error, kemudian optimal order size, overstock product dan understock product, kemudian ada expected profit. Nah, di mana jika kita analisa data perusahaan pada tabel 13.3 ini, semakin rendah standar deviasi sebuah forecast error, maka semakin optimum quantity order sebuah produk. Sehingga nilai overstock dan understock-nya juga semakin mendekati nol. Dan dengan kata lain, cost perusahaan semakin kecil, sedangkan profit perusahaan semakin optimum. Nah, dari analisa tabel ini, kita bisa menyimpulkan bahwa peran dari keakuratan peramalan permintaan sangat berdampak besar bagi profit sebuah perusahaan. Dan salah satu solusi dari mencapai keakuratan peramalan ini yaitu dengan collaborative planning untuk seluruh pihak pada rantai pasok. Nah, dari grafik pada gambar 13 strip 3 ini, kita bisa melihat variasi profit
dan inventory berdasarkan standar deviasi sebuah forecast error. Nah, gambar ini juga sejalan dengan tabel 13-3 pada slide sebelumnya, di mana CO dan CU akan semakin meningkat jumlahnya jika forecast error dari sebuah ramalan itu tinggi. Namun sebaliknya, profit perusahaan akan cenderung berkurang atau rendah. Baik, selanjutnya ini adalah quick response. Jadi tadi untuk mengoptimalkan keseimbangan antara CO dan CU tadi, salah satunya adalah quick response, yaitu sejumlah tindakan di rantai pasok yang dapat mengurangi lead time pada saat replenishment. Nah, selain itu dengan lead time yang rendah, perusahaan dapat dengan lebih mudah merencanakan order replenishment karena adanya kepastian ketersediaan barang dan pasokan. Selain itu, manfaat lainnya dengan mengurangi waktu lead time, perusahaan dapat mengurangi order quantity per replenishment. Sehingga bisa disimpulkan, kita hanya perlu inventory yang lebih kecil dengan tingkat product availability yang sama. Tidak terjadi overstock dan tentunya profit perusahaan juga lebih optimal. Baik, untuk gambar grafik selanjutnya pada grafik 13.4 ini, di sini adalah hubungan antara banyaknya siklus order dalam satu season itu berbanding terbalik dengan overstock. Artinya di sini semakin banyak siklus order yang kita lakukan dalam satu season, maka produk yang tidak terjual atau overstock juga cenderung semakin kecil nilainya. Nah, untuk mendapatkan siklus order yang banyak, sangat perlu perusahaan mendapatkan supplier yang bisa memasok produk dengan lead time yang rendah. Nah, jika kita lihat pada gambar selanjutnya, yaitu pada grafik 13.5, ini bisa kita lihat bahwa jumlah siklus order berbanding lurus dengan expected profit perusahaan, yang mana bisa diartikan semakin sering perusahaan melakukan pemesanan, maka perusahaan bisa mengurangi resiko overstock dan understock dari inventory, sehingga profit perusahaan juga cenderung semakin meningkat. Selanjutnya adalah postponement atau penundaan. Nah, penundaan di sini adalah menunda diferensiasi produk, menunda sampai mendekati musim penjualan. Nah, menunda hingga waktu penjualan tentu akan membuat perencanaan semakin akurat, sehingga supply dan demand juga semakin akurat, sehingga profit perusahaan juga semakin optimal. Selain itu, agregat produk forecast juga cenderung lebih akurat dibandingkan individual product forecast, artinya merencanakan multiple produk secara bersama-sama cenderung lebih akurat dibandingkan kita merencanakan per produk. Baik, sekian penjelasan mengenai topik ini. Adapun ringkasan dan summary dari apa yang sudah kita bahas di slide-slide sebelumnya, yaitu pertama, faktor yang mempengaruhi optimal level of product availability, yaitu adalah overstocking, di mana membuat cost perusahaan semakin besar tadi. Kemudian understocking, yaitu di mana membuat perusahaan kehilangan profit dari penjualannya. Sehingga tingkat yang optimal dari product availability ini, yaitu di mana cost perusahaan akibat overstocking dan loss of sales perusahaan dari understocking berada pada titik yang seimbang. Selanjutnya yang kedua, yaitu seorang manajer
dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan, yaitu dengan pertama, bisa dengan meningkatkan nilai sisa atau salvage value setiap unit yang overstock di perusahaan. Yang kedua, bisa mengurangi loss of sales atau kehilangan penjualan karena understock atau kehabisan stok. Ketiga, yaitu meningkatkan akurasi peramalan untuk mengurangi ketidakpastian permintaan. Selanjutnya, yaitu menggunakan respon yang cepat untuk mengurangi lead time, termasuk selanjutnya, yaitu melakukan beberapa kali order atau multiple order product. Nah, dan yang terakhir adalah menunda diferensiasi produk. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai topik kali ini, yaitu determining the optimal level of product availability, dan sampai bertemu di topik-topik selanjutnya.